Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sosiologi Lansia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Yuliana Farila Safina sebagai moderator. Kemudian ada teman saya Fajri Maulana dan Fatia Arifah Abrar. Baiklah, untuk materi pertama tentang rekayasa lansia akan saya jelaskan sendiri. Baik, rekayasa anti penuaan. Sebenarnya rekayasa anti penuaan ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang, termasuk itu lansia itu sendiri, untuk menghindari atau melawan proses penuaan. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana seseorang melakukan suatu cara terhadap tubuhnya agar dia tidak terlihat tua. Nah, cara-cara itu mulai dilakukan sejak zaman Yunani tahun 1500 Masehi. Hal ini dijelaskan oleh Victoria dalam For Appearance Sake, The Historical Encyclopedia of Good Looks, Beauty, and Grooming. Nah, jadi pada zaman Yunani itu ada diciptakan sebuah krim kecantikan yang digunakan atau diramu menggunakan menggunakan minyak zaitun, beeswax ditambah dengan kelopak bunga mawar yang berguna untuk mengharumkan. Nah, fungsi dari minyak zaitun dan wax tadi adalah untuk meluruhkan kotoran dan mengangkat sel kulit mati. Nah, tidak hanya di Yunani, kita bisa melihat juga di Roma, di Mesir, Amerika Latin, dan Prancis. Seperti kulit domba yang digunakan oleh masyarakat Roma untuk perawatan kulit wajah pada malam hari, jus mentimun oleh masyarakat Mesir untuk merelaksasikan kulit dan memperindah wajah, alpukat oleh masyarakat Amerika Latin untuk memperindah wajah, wine oleh masyarakat atau perempuan Prancis untuk membersihkan, mencerahkan dan melembutkan wajahnya. Nah, pada wine ini terkandung asam yang dapat merangsang pertumbuhan sel baru. Di Indonesia juga ada digunakan beberapa ramuan-ramuan yang digunakan untuk melawan penuaan itu sendiri. Contohnya jamu dan lulur yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa yang dipercaya dapat memperlambat proses penuaan. Sedangkan di Minangkabau ada rempah-rempah atau lulur yang digunakan setelah melahirkan. Contoh lainnya juga di Minangkabau itu ada bedak beras. Nah, rekayasa anti penuaan ini berkembang dari masa ke masa, dari yang mengandalkan rempah-rempah atau buah-buahan atau hal-hal yang berkaitan dengan alam, sekarang juga berkembang seperti adanya operasi plastik, botox, tanam benang, dan filler. Nah, apa apa kegunaan dari operasi plastik, botox, tanam benang, dan filler ini? Yaitu tujuannya sama, agar wajah kita terlihat lebih muda, lebih segar, cerah, putih, keriput juga tersamarkan, dan sebagainya. Nah, namun eh, di samping itu juga terdapat efek samping yang dihasilkan oleh operasi plastik, botox, tanam benang, dan filler ini. Nah, agar agar resiko-resiko dari perawatan-perawatan yang telah berkembang itu dapat dihilangkan atau ditiadakan, maka ahli-ahli kecantikan menciptakan eh, penemuan lainnya seperti terapi anti penuaan dan krim anti penuaan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Kepada Fajri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai rekayasa tubuh dan identitas. Kita tahu bahwa lansia merupakan tahapan yang akan dihadapi atau ditemui oleh seorang dalam kehidupannya. Tubuh lansia tentu akan mengalami perubahan pada saat sekarang ini, di mana tubuh yang sempurna atau indah dan kemudahan yang disajikan oleh budaya konsumen melalui iklan sangat tidak sesuai dengan identitas lansia. Budaya konsumen juga berpengaruh terhadap gaya hidup lansia itu sendiri, di mana dapat kita lihat di perkotaan, gaya hidup seorang termasuk lansia dikonstruksikan oleh kapitalis. Gaya hidup ini juga berkaitan dengan erat dengan apa yang lansia pakai.
makan, minum, dan sebagainya, yang dipengaruhi oleh standar-standar yang diciptakan oleh kapitalis. Pada intinya, rekayasa tubuh dan identitas ini adalah bagaimana kapitalis menciptakan standar-standar atau merekonstruksi sesuatu hal, kecantikan atau ketampanan, agar orang termasuk lansia mengikuti standar yang telah diciptakan. Dengan standar-standar tersebut, mendorong lansia melakukan perubahan pada bentuk tubuhnya. Misalnya seorang lansia yang tadinya keriput karena melakukan tanam benang, maka wajahnya menjadi kembali kencang, seperti orang-orang yang berumur di bawah mereka. Namun meskipun secara fisik mereka mengalami perubahan identitas, mereka sebagai lansia tidak dapat dihilangkan. Identitas lansia sendiri terbentuk karena adanya proses sosial. Identitas akan mengkristal, dipelihara, dimodifikasi, dan diubah melalui hubungan-hubungan sosial. Jika ia sebagai seorang lansia, namun karena gaya hidupnya selayaknya anak muda, maka kita bisa memodifikasi identitas tersebut sebagai lansia gaul. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Fajri. Jadi, sebenarnya rekayasa tubuh dan identitas ini adalah lanjutan dari eh, rekayasa anti penuaan tadi. Nah, di mana seseorang akan merekayasa atau membentuk tubuhnya sedemikian mungkin agar tidak terlihat tua. Nah, rekayasa tubuh ini juga nantinya akan rekayasa tubuh ini biasanya berhubungan atau berkorelasi dengan gaya hidup seseorang. Nah, meskipun eh, meskipun demikian, eh, identitas lansia itu sendiri tidak dapat dihilangkan, namun mungkin bisa dimodifikasi atau seperti yang kita tahu bahwa eh, identitas itu karena dikonstruksi secara sosial, maka dia dapat diubah juga. Namun, sebagai lansia, identitas seorang lansia tetaplah sebagai seorang lansia. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fatia Arifa Abrar. Kepada Fatia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang rekayasa panjang usia. Nah, kita sebagai manusia, siapa sih yang tidak ingin agar umur kita itu panjang atau agar kita itu terus berumur panjang? Nah, untuk berumur panjang, manusia telah banyak melakukan rekayasa tubuh melalui berbagai macam cara. Di sini tertulis ada 4 macam caranya. Yang pertama yaitu pil anti penuaan. Nah, penuaan manusia terkait dengan penuaan sel. Oleh sebab itu, ketika sel tua dapat diremajakan atau ditunda proses penuaan sel tersebut, maka tindakan tersebut merupakan suatu rekayasa anti penuaan. Selanjutnya yang kedua yaitu peremajaan darah. Nah, rekayasa anti penuaan melalui peremajaan darah ini dilakukan melalui suntikan plasma darah dari remaja dan dewasa muda yang berusia 16 hingga 25 tahun kepada pasien yang ingin melakukan terapi anti penuaan ini. Nah, ide ini memanfaatkan darah muda bagi proses anti penuaan telah diperkenalkan oleh Cliff M. McKay sejak tahun 1950-an ketika dia meneliti efek penggabungan 2 tikus berbeda usia, tua dan muda, dengan jahitan di sisi kulit mereka. Nah, proses ini dikenal sebagai parabiosis, yaitu ketika sistem peredaran darah mereka bergabung, membuat tulang rawan dari tikus yang lebih tua tampak lebih muda dan sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga ada transplantasi sel punca. Sel punca itu yaitu sel yang belum berdiferensiasi, namun dapat berproliferasi atau memperbanyak diri dan juga berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Yang keempat, ada teknologi tulang buatan. Nah, para ahli mengembangkan suatu teknologi yang didukung oleh CT scan untuk menciptakan kerangka tulang pasien yang patah. Para ahli ini mengambil sampel sel stem si pasien, kemudian membiarkannya berkembang di dalam kerangka tersebut untuk menggantikan tulang yang patah. Slide selanjutnya apa? Lalu, rekayasa panjang usia ini selain yang disebutkan oleh selain yang dijelaskan disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi,
terdapat juga rekayasa lain untuk anti penuaan. Jadi sebenarnya rekayasa panjang usia ini juga kelanjutan dari rekayasa anti penuaan dan juga rekayasa tubuh dan identitas. Jadi, selain hal-hal tersebut, ada juga seperti transplantasi sel sistem saraf di otak. Teknologi meningkatkan kualitas kerja sistem imun dan saluran kemih manusia. Lalu ada teknologi 3D bioprinted organ yang mencetak organ tubuh manusia dan membuatnya berfungsi seperti organ asli. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Fathia Arifah Abrar yang telah menjelaskan materi kita yang terakhir. Demikian presentasi dari kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Lansia. Saya selaku moderator mengucapkan banyak maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan kesalahan dalam perbuatan. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.